Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Samira Dunakir SCM Kampus, PhD AKCA, dan Bapak Muhammad Qadri Alfairos, Estat MAKTA. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Izasari dengan NIM 2309015-2018 dari kelas B Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social and Governance terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Kita semua tahu pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling vital. Hampir seluruh pembangunan layanan publik sampai subsidi itu dibayar dari pajak. Tetapi kenyataannya penerimaan pajak kita masih sering tidak mencapai target. Menurut laporan teks Justin Network, Indonesia kehilangan potensi pajak sekitar 4,86 miliar US dollar per tahun. Angka ini itu cukup besar dan salah satu penyebab utamanya adalah praktik tax avoidance. Nah, meskipun tax avoidance ini tidak ilegal, perusahaan sering memanfaatkan celah aturan untuk mengurangi beban pajak. Bagi manajemen, ini dianggap sebagai strategi efisiensi, tetapi dari sisi negara justru ini sangat merugikan. Kalau kita lihat dari teori keagenan, kondisi ini itu wajar terjadi. Manajemen sebagai agen itu lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham untuk memastikan laba daripada kepentingan negara sebagai stakeholder yang lebih luas. Terus di sisi lain, sekarang itu muncul isu ESG atau Environmental, Social, and Governance. ESG ini semakin penting karena perusahaan dituntut lebih transparan dan bertanggung jawab termasuk soal pajak. Harapannya itu dengan mengungkapkan ESG ini lebih baik, praktik avoidance-nya itu bisa ditekankan. Tapi teori lain yaitu teori legitimasi itu memberikan sudut pandangan berbeda. ESG bisa saja dipakai hanya sebagai pencitraan atau greenwashing. Jadi perusahaan itu terlihat baik di mata publik, padahal tetap melakukan praktik pajak agresif. Nah, disinilah letak masalah hubungan ESG dengan tax avoidance. Ternyata tidak sederhana, bahkan kontradiktif. Kemudian, kalau kita lihat penelitian sebelumnya itu hasilnya juga masih beragam. Ada yang menemukan ESG itu bisa menekankan tax avoidance, tapi ada juga yang bilang sebaliknya. ESG ini justru jadi alat legitimasi untuk menutupi praktik itu. Nah, menariknya itu sebagian besar penelitian masih fokus di sektor keuangan, padahal sektor perbankan punya peran yang sangat strategis. Dan ini itu bisa hanya tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tapi juga penyumbang pajak dan dividen yang besar bagi negara. Misalnya BRI, Bank Rakyat Indonesia itu dalam periode 2019 hingga 2023 itu menyumbang lebih dari 149 triliun. Regulasi pun sebenarnya sudah ada. OJK melalui POJK nomor 51 tahun 2017 mewajibkan bank menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Tetapi kualitas implementasi ESG di perbankan Indonesia masih sangat bervariasi. Ada bank yang hanya sekedar memenuhi kewajiban minimum, tetapi ada juga yang lebih value drive dengan integrasi ESG yang lebih serius. Perbedaan kualitas inilah yang jadi penelitian. Artinya, belum ada banyak penelitian empiris yang benar-benar meneliti seberapa jauh pengungkapan ESG berhubungan dengan praktik tax avoidance di sektor perbankan di Indonesia. Dari latar belakang tadi, penelitian ini tuh punya dua pertanyaan utama. Yang pertama itu bagaimana pengungkapan ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada bank di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang kedua itu bagaimana arah dan seberapa signifikan pengaruh ESG tersebut. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian saya itu adalah untuk menganalisis pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak di sektor perbankan, sekaligus melihat arah dan juga signifikasinya. Penelitian ini juga punya dua manfaat, yaitu manfaat teori dan manfaat praktis.
Secara teoritis itu bisa memperkaya literatur tentang hubungan ESG dan pajak khususnya di sektor perbankan yang masih jarang diteliti. Selain itu memberikan pemahaman bahwa ESG itu bukan hanya sekedar atau soal berkelanjutan lingkungan atau sosial, tapi juga terkaitan tata kelola dan kepatuhan pajak. Sedangkan secara praktis, manfaatnya itu bisa dirasakan oleh beberapa pihak. Yang pertama, pihak regulator. Dalam hal ini, OJK dan BJP itu bisa menjadikan masukan untuk kebijakan yang lebih efektif. Nah, pihak kedua itu manajemen bank bisa menjadikan pedoman untuk strategi kepatuhan pajak sekaligus meningkatkan kualitas pengupatan ESG. Dan untuk investor, penelitian ini itu bisa menjadi informasi tambahan dalam menilai risiko fiskal maupun kualitas tata kelola perusahaan. Jadi, sebagai penutup bab satu ini, saya sedikit menjelaskan lagi bahwa pajak itu sumber vital pembangunan, tetapi masih rentan terhadap praktik penghindaran pajak. ESG itu bisa jadi solusi, tapi juga bisa jadi sekedar legitimasi. Terus sektor perbankan memiliki kontribusi besar, tetapi masih ada gap penelitian terkait kualitas ESG dan kaitannya dengan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini itu untuk menjawab kontradiksi tersebut dan diharapkan memberikan kontribusi bagi teori, praktik, dan juga kebijakan perpajakan di Indonesia. Sekian pemaparan saya tentang bab satu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.